kasih Anda masih menyaksikan Sulawesi Utara hari ini. Dan kita ikuti informasi lainnya. Saudara Reinhard Ciono akhirnya dipertemukan dengan ibu kandungnya setelah terpisah selama 15 tahun. Kapolsek Amurang turut memfasilitasi pertemuan ibu dan anak yang berlangsung haru disaksikan sejumlah warga. Berpisah selama kurang lebih 15 tahun dengan sosok ibu kandung bukanlah hal yang mudah bagi Reinhard Ciono. Rein yang kini sudah tumbuh dewasa pernah beberapa kali meminta bantuan orang lain untuk mencari keberadaan ibunya, namun hasilnya nihil. Kepada Wensi Sairang, Kapolsek Amurang, Rein meminta bantuan untuk mencari sosok ibu kandungnya. Maklum Wensi biasa nongkrong saat waktu istirahat di kafe tempat Rein bekerja, yang kebetulan kafe tersebut berhadapan langsung dengan kantor Polsek Amurang. Tak membutuhkan waktu lama, Kapolsek merespon cepat dan meminta bantuan wartawan untuk membantu mencari keberadaan ibu kandung Rein yang dikabarkan berada di kampung halamannya, Maluku Utara. Melalui pemberitaan TVRI Stasiun Sulut, kabar keberadaan Rein pun diketahui ibunya dan segera menelpon Rein. Ternyata sang ibu selama ini berada di Sulawesi Utara, tepatnya di pesisir laut Kabupaten Minahasa, atau sekitar 3,5 jam perjalanan dari Amurang, Minahasa Selatan ke Desa Mahembang, Kecamatan Kakas Induk, Minahasa. Petunjuk dari Bapak Kapolres Minahasa Selatan, sehingga kami melaksanakan pelayanan yang terbaik dan apa yang diharapkan oleh Rein bertemu dengan orang tua, sudah kurang lebih 20 tahun, hari ini boleh tercapai, dan kebahagiaan mereka kita bisa lihat. Saya juga pribadi turut merasakan kebahagiaan ini karena apa yang diamanatkan oleh undang-undang, polisi yang dekat dengan masyarakat, kami bisa membantu karena kami selalu diarahkan oleh Bapak Kapolres Minahasa Selatan, AKBP Norman Sitendaon SIK, pada setiap kesempatan layanilah masyarakat dengan baik, bantu masyarakat, tidak memandang siapa. Mardi Golindra, TVRI Sulut mengabarkan. Rein yang terpisah belasan tahun dengan ibunya kembali dipertemukan setelah menonton berita TVRI yang menginformasikan keberadaan Rein. Pertemuan kembali ibu dan anak yang terpisah sekitar 15 tahun membuat haru berbagai pihak. Misalnya Rein ketemu sama ibu atau sementara sangat merindukan sosok ibu dan ayahnya. Sayangnya, Rein sudah tak Reinhard Ciono, seorang anak yang sudah terpisah belasan tahun dengan orang tuanya, menarik perhatian berbagai kalangan. Kurang lebih 2 kali 24 jam saat informasi itu dipublikasikan, banyak pengguna media sosial membagikan informasi tersebut ke media sosial. Hasilnya, sore kemarin, Rein yang sudah terpisah 15 tahun dengan orang tuanya akhirnya dipertemukan. Jadi ini pertemuan. Aku dapat dua kecil selama aja 20 tahun. Jadi selama 20 tahun mereka baru ketemu. Lu Rein, kamu Rein semuanya. Selamat dua baru aku dapat ya. Semua sebab aku dapat kurang dia sendiri yang pernah aku dapat. Lagi ini baru aku dapat. Baju di rumah dan bapak. Tidak akan di rumah. Polsek Amurang yang udah buka jalan supaya bisa ketemu sama kedua orang tua. Terima kasih banget. Sangat terima kasih lah. Semoga Yesus memberkati selalu. Sementara itu, Debbie Selvia Bira, ibu kandung Rein, mengaku berterima kasih atas pemberitaan TVRI yang menjadi salah satu jembatan menemukan Rein kembali. Terima kasih TVRI yang mana kita suruh Mbak Uni Akhirnya bertemu dengan anak saya di sini di Mahembang. Terima kasih. Ibu kandung Rein yang sebelumnya diperkirakan masih tinggal di Maluku Utara, ternyata selama ini berada di Sulawesi Utara, di sebuah kampung pedalaman tepatnya di Desa Mahembang, Kecamatan Kakas Induk, Kabupaten Minahasa. Sementara Rein selama ini bekerja di Amurang, Minahasa Selatan. Mardi Golindra, TVRI Sulut mengabarkan.
Sebanyak 77 kantong darah terkumpul dari para pegawai dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Amurang. Kegiatan donor darah yang baru pertama kalinya dilakukan di Lapas kelas 3 Amurang ini disambut antusias para pegawai dan juga warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Amurang gelar donor darah pada 40 orang dari 221 total warga binaan. Selain itu juga ada 37 orang pegawai ambil bagian pada donor darah ini. Kepala Lapas kelas 3 Amurang, Vence Mamirahi, yang juga ikut ambil bagian mendonorkan darahnya mengatakan, donor darah di Lapas kelas 3 Amurang baru pertama kalinya dilakukan bersama PMI Tomohon. Berharap kerjasama tersebut bisa berlanjut. Sehubungan dengan kegiatan ini juga karena dalam rangka Hari Bakti Kemasyarakatan ke tanggal 27 April nanti yang ke-57 tahun, maka salah satu agenda ini kegiatan donor darah yang diikuti seluruh pegawai dan warga binaan itu sendiri. Pengalaman saya, Pak, saya sudah lebih dari 20 kali memberi donor darah ini dan saya merasakan bahwa bantuan darah saya ini menghidupi banyak orang, Pak, sesuai dengan kebutuhan orang. Senada yang dikatakan Barcelino Wowor, Kepala Teknis Unit Donor Darah Kota Tomohon, pihaknya akan melakukan donor darah rutin di Lapas kelas 3 Amurang. Sebab donor darah selain untuk kemanusiaan dan kebaikan, juga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kebanyakan pendonor ini dari golongan darah O, kemudian golongan darah B. Nah, kita juga sangat bersyukur karena kebetulan ini bisa menjadi program dari Lapas di Amurang ini untuk membuat kegiatan rutin tiap 3 bulan untuk acara donor darah khusus untuk para pegawai. Dan napi, Pak, ya? Untuk napi kita masih dalam pertimbangan karena itu juga sesuai dengan ketentuan dari Permenkes 91. Adapun kegiatan donor darah ini merupakan rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 yang akan jatuh pada 27 April mendatang. Mardi Kolindra, TVRI Sulut mengabarkan. Memanfaatkan pengeras suara masjid umumnya dipakai umat muslim membangunkan umat yang akan sahur di bulan suci Ramadan. Namun di salah satu desa di Kabupaten Minahasa Selatan berbeda dari biasanya. Mereka menggunakan gendang dan alat musik lainnya sembari beramai-ramai menyanyikan lagu religi ciptaannya sendiri. Sejumlah remaja Masjid Al-Ikhlas Desa Tanamon, Kecamatan Sinon Sayang, Kabupaten Minahasa Selatan, rela datang di pagi buta ke Desa Sapa demi membangunkan umat muslim yang akan menjalankan ibadah puasa. Mereka masuk dari satu lorong ke lorong lainnya, sembari bergendang, berjoget penuh ria, sembari bernyanyi lagu bernuansa religi ciptaan mereka sendiri. Hal ini pun disambut positif umat muslim setempat. Menurutnya, kedatangan para remaja tersebut sangat membantu masyarakat agar tidak telat bangun sahur. Ya, kami orang-orang tua sini, masyarakat sini rasa senang. Dengan keadaan anak-anak dari luar kampung datang membangunkan sahur di desa kami. Dan kami merasa bangga dengan orang-orang tua lain ini atau keluarga lain belum bangun dengan adanya anak-anak dari Tanamon luar kampung bangun 4 orang di kampung ini. Kami dari orang tua sini merasa bangga. Sementara itu, Vijay Mokodompit, Ketua Remaja Masjid Tanamon mengatakan, selain membangunkan sahur, juga dilakukan penggalangan dana guna disumbangkan ke anak yatim, para jompo, dan hal positif lainnya. Di setiap bulan Ramadan. Sudah berapa lama, Dek, dilakukan hal seperti ini? Sudah sekitar 6-7 tahun. 6-7 tahun ya. Antusias masyarakat seperti apa? Semua senang semua. Senang ya, apresiasi begitu. Iya, didukungi semua. Adapun kegiatan sahur dan berbagi kepada sesama ini sangat penting dalam Islam, mengingat pahala akan lebih dilipat gandakan oleh Tuhan Yang Maha Esa saat bulan suci Ramadan. Mardi Kolindra, TVRI Sulut mengabarkan.